sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh, kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma kasihan sekali kamu ke sini tuh ya, cuma mau bawa ketololanmu. Kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat deh. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kamu larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong dek, ya tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa bedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petantang-petantang kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. saya kira Anda Bedakan hebat. dulu. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kalau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh, iya dong. Ngapain Jago ku main dong mute? saya. Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kau memut kayak saya. Islam ibadah. Coba suruh Allah memut saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, langsung aja. Saya Tuhan hidup saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh Yesus- mana sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. lucu kamu ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya, demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat, Allah adalah kalam, Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan ya, memalukan, sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya, mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal, bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Nah ya, 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Juma, nggak asik. Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in one. Apa yang kamu merepek ini? Loh, apa kemeripin ini? Turun aja. Oke, Tanciu, Islam atau Kristen Tanciu? Halo. Halo, Salon. Halo. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jangan kayak Juma ya. Allah itu 99 in one. Allah adalah sifat ya.
Aman nggak tuh? Aduh. Juma diajarin dulu dong, Ustadz, Bib, ajarin dong Juma. Ah, bikin malu. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Kenapa Tama. lonte? Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis minta maaf kayak dulu. Teman-teman lihat ya, ini Islam, Bang. Abang bilang kayak gini, yang ngajarin Allah atau Nabi, Bang? Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Nah, istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya, ini ya, itu adalah sifat Islam ya. Contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in one. Jadinya gitu. Ajaran Islam. Ya, kita ini biasa aja, mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan Islam pasti nih. ya Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? ini dengan siapa? Lonte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Lontenya Yesus ini. Oh, bukan Bang. Rifa yang buka teteknya kemana-mana, mungkin itu kotanya Bang. Tuh. Bang, ini yang ngajarin Allah langsung Bang? Atau Nabi Anda Muhammad? Coba Bang, ini Nabi Muhammad Bang, yang ngajarin Anda. Oh, ini ajaran Islam. Keren ya, hari ini ajaran Islam kita lihat ya, dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Udah Islam. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya, yang naik ya. Nih, Allahnya nggak malu ya, dengan seperti ini ya. Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu, udah berapa kali ya? Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam-Islam yang lainnya ya. Nih, kita naikkan. Nggak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang. Palestina. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Iya. Husna semua. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain Bang? Indonesia paling Atas background saya. toleransi. Kenapa Bang? Ya. Oh, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta. Itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Islam. Naik ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan. Kenapa seperti ini? Gimana Bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Tadi mute sih. Halo, Bang, Anda Islam atau Kristen Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan. Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Ya, Anda Saya Islam kok nggak Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam, Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Makanya saya muncul
di sini setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu orang. Gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya jelas saya terganggu dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Sesuai itu agama ajaran Paulus. Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Ini kan? Anda nyari alamat saya kan? Ya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Udah bang. Abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain? Mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12 bang. Keren kali ajaran Islam, sangat hebat. Yang mana bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat Halo, selamat 12. siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Islam. Jadi gimana saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan saya, Bang? Waliyadin, Oke, apa jadi hujatan agama saya? Apa hujatan saya? Itu banyak Apa tadi, hujatan saya, Bang? banyak tadi bilang Apa Islam satu aja? begini, Satu. nggak boleh. Sama orang Islam, saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa banyak hujatan yang bilang lu Islam ini, Apa Islam satu? itu. Sebutin satu. Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu, Sebutin akal hujatan Anda, saya. Islam dengar ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? tadi kamu bilang Islam begini, Islam begitu. An-Anfal ayat 12 benar nggak? Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Itu ajaran Mau Islam. Nah, ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lunte apa segala macam. Kok diem aja bang? Kalau memang, sebentar bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam semua ya. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Oh, jangan gitu dong. Di mute, Sekarang jangan di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. ya kalau mau berdebat, berdebatlah dengan baik, cari jalan yang benar. Bang. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa bang? Islam loh bang yang ngomong. Rum ibu ini untuk berdebat, Loh, bukan itu tadi apa bang? Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang menghujat? Kepalamu di mana? Hah? Aneh. yang mulut. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya yang menghujat jangan dinaikin, Lah, lu di sini ngapain? Ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Tidak mak bilang Islam gini, Islam gitu. Loh, memang itu. Tadi saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin, ya itu keluar dari mulut Islam. Jangan dilihat lah kalau lagi ngomong ya, mbak ngomong saya Nah, dengar. gitu. jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat. Nggak bisa. Kasih. Nah, benar. Kalau kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem. Ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Praktek ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya Sherlock.
Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Pak Fahri. Silakan apa dulu nih Mbak? Ya, selamat sore. Selamat siang. Silakan mau Silakan apa, bertanya Mbak? apa, Bro? Ya, mau Temanya bertanya apa? apa Naik dulu? ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masuk temanya. bersilapnya. Temanya apa? Nggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian. Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai, saya mulai dari mana? Dari nol. Orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Janganlah gitu, kurujak kau nanti naik. Aduh, Syarif, silakan. Bertanya nih. Islam ya? Islam, Bang. Ya. Oke, silakan Bang, nanya. Menandakan Yesus. Ya. Betul tak? Betul. Bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Dia Tuhan yang jadi manusia, Bang. Iya, bisa nggak dibuktikan bukan manusia? Dia Tuhan dan manusia. Yang saya minta, bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Nah, dia keduanya, dia Tuhan dan manusia. Ya, kalau keduanya bisa nggak dia sekarang jadi manusia? Loh, dia sudah jadi manusia, makanya 2000 tahun yang lalu dia mati Gimana dan sekarang bangkit. dia? Kalau dia manusia? Di sorga, di sorga. Di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia. Iya, 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia. Itu kan 2000 tahun yang lalu, yang saya tanyakan sekarang. Oke. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan saya sudah membuktikan, coba buktikan dulu Allahmu, Bang. Dia adalah Allah yang berkuasa. Saya udah jawab. Saya kan udah jawab. Sekarang kalau Tuhan saya sudah membuktikan, sebentar Bang. Kalau Tuhan saya sudah membuktikan dia adalah manusia dan Allah dengan cara mati dan bangkit. Coba sekarang buktikan Allahmu itu maha kuasa. Yohanes 3:57. Dengar dulu, kalau Yesus kan sudah pernah membuktikan sekali. Allahmu buktikan dulu dia pernah mati dan bangkit. Membuktikan dia Tuhan. Coba siapa yang dia bangkitin lah, minimal nggak usah dulu mati. Siapa yang sudah dia bangkitkan dari tahun 600 sekian? Ayo, dari abad ke-7. Coba buktikan dulu Allahmu ini pernah membangkitkan satu orang. Ayo, silakan. Masa Tuhan saya mulu yang buktikan? Tuhanmu kapan hari? Coba. Nah, ini ya, si Palestina yang tadi sok-sokan tadi. Tiba-tiba dia typing penyembah berhala, tengok kan? Nah, ini Islam ini di atas lain, di bawah lain. Coba itu tuh Palestina tadi yang naik tadi. Hah? Islam di atas kau sok-sokan, di bawah kau busuk, borsik, makasih lomong sudah borsik. Coba Bang, buktiin dulu dong Allahmu itu adalah Tuhan Bang. Yohanes 5:37. Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar suaranya. Allahmu Kenapa kamu bisa itu lihat bukan Tuhan? Tuhan Bang. Itu bukan Tuhan Bang, itu Allah Bang. Coba baca sekali Iya, lagi. tidak bisa dilihat. Dari mana Baca kamu bisa sekali lihatnya? lagi.
Itu Allah bang, bukan Tuhan. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia bang? Iya, Allah tak bisa dibilang. Jadi Allah berbeda dengan Tuhan. Itu kan tulisannya Allah, kok kau ganti jadi Tuhan dek? Yesus dari apa dia? Tuhan. Yesus itu Allah dan Tuhan. Allah. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat dek, kemanusiaannya yang bisa dilihat dek. Nah sekarang kalau Allahmu adalah Tuhan, buktikan dulu dong, minimal satu orang yang bisa dia hidupkan. Ayo, masa Tuhan saya sudah membuktikan, Tuhanmu belum? Tuhan saya tidak dapat dilihat manusia. Ya minimal dia buktikan dulu Bisa satu dibelah. orang yang bisa dia bangkitin. Kalau kamu bisa buktikan wujud akal, Minimal Allah mau buktiin dulu pernah menghidupkan bisa satu nggak kamu orang. buktikan wujud akalmu? Wow. Bisa lah bang. Akal saya ini berwujud bang. Akal saya berwujud Tunjukkan dengan wujudnya saya akalmu. mengajar. Ini saya lagi mewujudkan akal saya bang. Dengan saya mengajar menjawab pertanyaanmu. Ini saya mewujudkan akal saya. Apa akalmu? Coba tunjukkan. Wujud akal saya itu adalah ajaran. Suara yang kau dengar ini ajaran bang. Ini wujud akal saya. Bentuk Suara saya ini ada bang. Wujud itu artinya ada. Bisa ditangkap dengan indera pendengaran, bukan penglihatan. Nih. Gimana sih bang? Oh ngerti nggak arti wujud? Wujud itu artinya ada. Bisakah wujud dari akal saya kamu saksikan? Bisa dengan mendengarkan. Itu loh. tunjukkan. Bang, kau panca indera Wujudnya. memangnya ada berapa sih bang? Panca indera ada Wujudkan. berapa sih? Coba tunjukkan wujud akalmu. Itu kan udah kau dengar bang. Itu kan udah kau dengar bang. Mana wujudnya? Jadi keberadaan itu wujudnya suara bang. Kamu tidak melihat wujud akalmu. Turun. Botol kali kan. Suara itu wujud loh. Suara itu wujud ada. Makanya bisa ditangkap oleh indera pendengaranmu. Ah ya Tuhan, ada ya orang kayak gini ya. Kalian ini apa cuman punya indera itu satu doang ini? Biji mata doang kah kalian punya? Gak punya yang lain kah? Astaga. Ya, keberadaan wujud itu teridentifikasi dengan 5 indera kalian. Ini masing-masing indera ini mengidentifikasikan adanya sesuatu. Keberadaan wujud. Kalian belajar di mana sih? Kalian manusia nggak pernah belajar kah? Gak ada yang pinter ya? Agak lain ya kalian semua. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Dikatakan berotak kok nggak berakal. Dikatakan berakal kok nggak mikir. Selamat siang. Siang. Ya, boleh nanya nih. Boleh lah, Islam itu kan. Bapak Islam kan? Tunggu bentar. Jelas, karena saya. Oh nggak iya, punya Islam itu manusia. memang kapasitasnya bertanya. Harus bertanya Islam. Kalau enggak nggak sanggup. harus. Tuhan Kristus Oh, nggak kenapa manusia kayak saya? Gimana? Tuhannya Kristen manusia kayak saya. Kentut juga, makan juga. Iya, kan dia menjadi sama seperti manusia. Seperti saya. Tapi bang, saya mau tanya bang. Loh, Gak usah tanya, Tuhan Anda kayak saya. Gak level. tapi bang, Tuhan saya mau manusia. nanya bang. Anda Iya. nggak berdosa kah? Gak. Yang menuhankan sama orang itu. Mati ya berdosa. bateraiku. Halo. Ya, halo. Oke. Abang itu lahir dari perawan atau dari ibu Anda yang sudah dinikahi sama bapak Anda?
Loh, kok lari ke saya tanya Tuhan Anda manusia apa enggak? Loh, tadi kan Anda bilang Anda sudah seperti Tuhan saya. Saya tanya, kalau Tuhan saya Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, dia kan mengambil kemanusiaannya dari perawan. Anda lahir dari perawan tidak? Memang manusia sih. Anda lahir dari perawan tidak? Saya tanya dong. Coba Anda lahir dari perawan tidak? Iya. Itu karena bapak-bapak. Saya tanya, Anda lahir dari perawan tidak? Ya enggak lah, asal-asalnya Udah perawan. beda. Bedanya dari Udah mana? beda deh. Saya punya lato-lato, Tuhan Anda punya lato-lato. Oke. Anda bisa menghidupkan orang mati tidak? Yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus aja, banyak. Siapa? Ilmu Anda di mana sih? Ingin ilmu gratis dari saya. Syekh Abdul Qadir Jailani aja, keturunan Nabi Muhammad SAW, bisa kok menghidupkan orang mati. Kenapa dia Nah, tidak mana? Wah, harusnya viral dong Coba ini. buka di Google. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Siapa nama yang dia hidupkan, Bang? Coba, boleh Syekh saya tahu? Abdul, coba ketik di Google. Syekh Ya, Abdul yang Qadir dihidupkan Jailani. si Abdul itu siapa namanya, Bang? Apa nih Abdul? Coba lagi. Iya, siapa yang Pembicaraannya dihidupkan? gak jelas, pembicaraannya gak Iya, jelas. siapa kok yang jadi dihidupkan? apa? Siapa yang dihidupkan? Abdul Jalal tadi. Yang menghidupkan orang mati hanya itu saja. Iya, siapa selain dia? Kurang Selain dia. pengalaman orang ini. Nah, siapa selain dia, Bang? Apa? Siapa yang tadi Abang bilang siapa? Kalau cuma menghidupkan orang mati banyak Tuhan. Iya, siapa? Perhatian. Coba siapa? Loh, Anda kok bodoh amat apa bodoh sok bodoh? Dijawab. Tadi Anda bilang siapa? Abdul Jailani, betul? Coba saya ulang, Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba ulang itu bicara saya. Syekh Coba. tadi itu Satu, menghidupkan ya, orang satu. mati. Itu Nabi Anda kenapa nggak dihidupkan, Bang? Loh, kalau Tuhan Anda menghidupkan Nabi orang mati, Anda. kenapa hidupnya? Mending Syekh Abdul Jailani tadi jadi nabi. Dihidupkan sama Tuhan. Temboknya aja tidak dituhankan sama lo. Kalau anak itu Tuhan, pelit Bang. banget sama mboknya aja tidak bisa dihidupkan. Tuhan Anda itu Kalau dia bisa menghidupkan orang, kenapa tidak dihidupkan Muhammad? kenapa mboknya? Mboknya Gitu Yesus. loh. Kalau si Syekh tadi bisa menghidupkan, Yesus Tuhan, kenapa mboknya Nabi nggak dihidupkan? Dijawab. apa Maria tak dihidupkan? Dijawab dulu, kenapa Jawab dulu. Syekh itu tidak menghidupkan Nabi Muhammad aja? Kalau Yesus Tuhan, mboknya mati. Udah. Ya, nggak ada isinya kau Nabi Cece. Coba, daripada dia menghidupkan orang yang nggak penting, mending dihidupkan itu nabinya. Kosong. Yang naik ke room saya ini kenapa ya kayak gitu semuanya? Nggak konsisten ngomongnya. Syekh Abdul Jailani dia bisa menghidupkan orang, nabinya dong dihidupin, baru keren. Saya tuhankan siapa yang bisa menghidupkan Nabi Muhammad. Sekarang saya mu'alaf. Ayo, hidupkan belum gimana hidupin? Nggak bisa dihidupkan apa? Halo Kipeng. Dengan energi dari zat bumi, pikul dengan soya, keinginannya hati, dan cincin Anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun King Cobra. King Cobra kena racun Habib. Nih masuk ke room saya kenapa pada stres semua ya?
Assalamualaikum Agatha. Jangan yang di-mute ya Agatha. Agatha ini mau tanya ini Agatha ya. Agatha pasti kenal ya, itu si Nabi ke-26 itu Paul Zhang ya. Seperti kita ketahui, setiap nabi ini kan memiliki keistimewaan ya. Kalau baginda Muhammad, beliau memiliki 10 keistimewaan. Kira-kira mungkin Agatha tahu ya apa keistimewaan daripada si Nabi ke-26 Paul Zhang ini ya, sehingga beliau mendelautkan diri sebagai nabi. Kalau keistimewaan baginda Muhammad jelas, dan jika kita menghafal saja 10 keistimewaan ini, tentu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ya. Salah satunya kita terhindar ya dari musibah, rumah kita terhindar dari musibah kebakaran dan pencuriannya. Intinya dijauhkan dari 10 dijauhkan dari semua musibah ya, jika kita juga menghafal 10 keistimewaan baginda Muhammad. Saya juga ingin ya, kalau memang Paul Zhang ini memiliki keistimewaan, saya juga ingin menghafalkan keistimewaannya. Insya Allah mungkin ada barokah yang kami dapatkan. Jadi nggak ada bang buah Agatha ya itu keistimewaan daripada si Paul Zhang ini ya? Nggak ada. Kalau baginda Muhammad ya, kalau Agatha mau tahu ya, ada 10 ya, ada 10 keistimewaan. Bahkan jika kita menghafalkan 10 keistimewaannya ini, tentunya kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Rumah kita tidak akan terbakar dan kecurian ya. Pokoknya segala musibah akan terhindarkan ya. Jadi itulah mengapa kami ya dianjurkannya untuk menghafalkan 10 keistimewaan daripada baginda Muhammad. Mungkin teman-teman di bawah juga ingin menghafal yang mendapat saudara saya ya, kaum muslimin muslimah yang ingin menghafalkan. Yang berikut saya sebutkan ya 10 keistimewaan baginda Muhammad. Yang pertama, beliau tidak pernah mendapat mimpi basah. Yang kedua, beliau tidak pernah menguap. Segala binatang selalu mendekat kepada baginda Muhammad. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Beliau ini juga ketika berjalan di siang hari tidak memiliki bayangan. Baginda Muhammad juga ini beliau bisa melihat ke depan dan ke belakangnya. Beliau hatinya tidak pernah tidur ya. Beliau hatinya selalu tersadarkan. Dan juga yang terakhir ini, beliau sudah dikitan atau disunat sejak dalam kandungan. Itulah 10. Satu lagi, ketika berdiri di majelis itu kedua bahunya itu selalu kelihatan lebih tinggi daripada yang lain. Demikianlah 10 keistimewaan baginda Muhammad. Insya Allah orang yang menghafalkannya ini akan terhindar dari musibah kebakaran dan pencurian dan musibah lainnya. Alhamdulillah, saya undur diri, saya mohon pamit. Semoga saudara-saudara kita sibuk saja menghafal ini. Insya Allah pahala yang kita dapatkan daripada kita naik ke room oten yang tidak berdua. Naik ke room hotel yang nggak berguna, tapi dia naik ke room yang nggak berguna. Masya Allah. Oke, silakan Allah. Silakan, halo Allah. Halo. Silakan bro, mau bertanya apa bro? Di unmute bro. Halo. Loh, ini yang lafaz Allah ini nggak bisa ngomong. Halo. Assalamualaikum. Kok ketawa lu di bawah? Woi. Halo. Silakan.
Oh, Allah nggak mau ngomong. Nggak ada. Is. Kak Is kayaknya kemarin sore udah pernah naik ya. Silakan Kak Is. Halo. Halo. Iya silakan. Mau bertanya. Silakan Kak Is Islam atau Kristen Kak Is? Islam. Oh sesuai namanya ya Isnya Islam. Silakan Kak Is. Selamat kali. Apa menurut Bapak Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu jabatan untuk manusia. Manusia bisa mati. Kalau Tuhan? Tuhan jabatan untuk manusia. Kalau Tuhan jabatan untuk manusia berarti bisa mati. Kecuali Allah tidak bisa mati. Tuhan bisa mati atau tidak? Gelar nggak bisa mati, yang mati itu kemanusiaan. Tuhan tidak bisa mati, tapi Yesus kenapa bisa mati? Itu tubuhnya, kemanusiaannya. Maksudnya? Iyalah, coba presiden mati, emangnya presiden langsung nggak ada di dunia ini? Yang mati itu kan badannya. Bentar, kasih aku yang jelasin aja, Kak. Gas. Oke. Abang kayaknya dari suaranya orang Sulawesi ya? Iya, orang Sulawesi. Orang Ugi. Nah, abang tahu nggak Sumatera Barat itu ibu kotanya apa? Padang ya? Nah, di Sumatera Barat itu ada raja yang namanya Aditya Warman. Pernah dengar nggak? Di Makassar ada Jalan Aditya Warman, ada nggak? Di Surabaya ada. Pernah dengar? Hah? Orang apa? Bosowa. Nah, yaudah. Palopo. Oh, Palopo. Nah, Raja Aditya Warman ini punya gelar. Lihat gelarnya apa? Nih, Aditya Warman, ini ya gambarnya ya, patungnya ya. Nih, ini patungnya Aditya Warman, ya. Ini tokoh sejarah karena dia salah satu raja di Nusantara. Di sini dikatakan Aditya Warman dalam kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama disebut dengan nama siapa nih? Tuhan Janaka yang bergelar Mantrolot Warmadewa. Jadi gelarnya dia tuh Tuhan. Ini makanya tadi saya bilang Tuhan ini gelar buat manusia. Saya mau nanya, ini Aditya Warman udah mati belum? Tidak tahu, Bang. Udah mati lah, ini hidupnya tahun segini kok. Kalau dia nggak mati, ya ini kamu makanya belajar sejarah. Jadi gelar Tuhan itu memang adalah gelar untuk manusia. Kecuali kamu tanya Allah bisa mati nggak? Allah nggak bisa mati. Tapi kalau kamu tanya Tuhan bisa mati, Tuhan bisa mati. Contohnya di Indonesia kata Tuhan itu diambil dari gelar Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Tuhan. Ini lo mati nih. Masa Tuhan bisa mati, Bang? Lo ini contohnya. Saya kasih ambil contoh nih. Baca. Itu Tuhan siapa itu? Aditya Warman. Agama apa itu? Agama Hindu. Saya tanyakan, apa Yesus pernah mati? Iya, waktu Aditya Warman ini hidup ya, nenekmu aja masih nyembah pohon mungkin. Belum masuk kita jangan Islam. bahas agama lain, Bang. Kita bahas Oke, kita Anda masih belum paham juga ya. Oke, kita ambil etimologi kata Tuhan ya. Nih Tuhan, lihat ya. Tuhan ini adalah gelar untuk manusia nih, kita baca di sini ya. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuan dan Tuhan adalah apa? Ensiklopedi Populer Gereja oleh Adolf Heuken SJ. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu Tuan yang berarti atasan atau penguasa atau pemilik. Kata Tuan ditujukan kepada manusia atau hal-hal lain yang memiliki sifat menguasai, memiliki atau memelihara. Nah, kata Tuan ini bergeser nih. Nih, abang pernah dengar nggak Remi Silado? Nggak pernah dengar ya? Tidak, Bang. Ya, ini nanti cari tahu nih Remi Silado ini siapa. Ahli bahasa Remi Silado menemukan bahwa perubahan kata Tuan yang bersifat insani, berarti awalnya sifatnya apa? Insani kan? Menjadi Tuhan yang bersifat ilahi, awalnya tuh berarti insani, tiba-tiba jadi
ilahi. Bermula dari terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu karya Melchior Leidecker tahun berapa? 1733. Indonesia aja belum berdiri. Itu tadi, makanya namanya Tuhan. Tuhan ini adalah gelar untuk manusia, Bang, bukan untuk pencipta. Ini gelar manusia yang menjadi penguasa. Bang, jangan muter-muter bang, kita pakai logika saja. Bagaimana caranya Tuhan Nyampe bisa nggak? mati? Nyampe nggak? Jangan muter-muter lah. Memang nggak nyampe. Jawab saja. Oh, Pak Prof, jadi itu Tuhan itu gelar untuk manusia. Kalau Allah itu manusia nggak ya? Kok dia disebut Rob sih? Jangan muter-muter lah. Apakah Tuhan bisa mati atau tidak? Bisa, menurut dari sejarah. ensiklopedi kan dikatakan Tuhan itu gelar untuk manusia. Ngerti nggak? Orang Kristen tuh Jadi- tahu. Orang Kristen tuh tahu mana Tuhan mana Allah. Kalau kamu katakan Allah bisa mati, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Tapi kalau kamu katakan Terus Tuhan yang bisa cabut, mati, bisa. yang cabut nyawanya Yesus waktu mati siapa? Tidak ada, baca Yohanes 10:18. Masa tidak ada? Tidak mati dong kalau tidak dicabut nyawanya. Dia masuk ke dunia orang mati, makanya disebut sebagai mati. Kalau orang masuk ke dunia orang mati bisa nggak disebut itu? Namanya orang mati itu, di mana-mana orang mati itu pasti dicabut nyawanya. Namanya orang mati. Yang namanya dicabut itu bang tumbuhan. Nih baca bang, baca ya, baca ya. Nih Yohanes 10:18, ayat 17 deh, kita baca dari ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi siapa yang ngambil nyawanya? Nggak ada, kan dia bilang. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Gitu. Nah sekarang nih saya tanya, Yesus bangkit atau enggak? Saya tanya, Yesus setelah mati bangkit atau enggak? Bangkit. Bangkit, oke. Saya tanya sama abang, ya. Waktu Muhammad mati, Allah mati nggak? Tapi nggak Waktu ada. Muhammad mati. Oke. Maksudnya? Muhammad mati, Allah mati nggak? Tidaklah. Allah kan Dari mana tidak buktinya? pernah mati. Dari mana Tidak pernah buktinya Allah nggak mati? Dari mana buktinya Allah tidak mati, bang? Ada nggak Dari orang ajaran yang agama bertemu dengan saja Allah? tidak pernah mati. Nggak Ya, pernah ada itu nggak orang mana yang mau bertemu mati? dengan Allah lagi sampai sekarang? Tidak ada. Ya udah. Tapi kalau orang bertemu Yesus sampai sekarang masih ada. Yesus itu Tuhan apa bukan? Ya Tuhan. Berarti siapa? Berarti Tuhan bisa mati. Kalau Allah bisa mati nggak? Tidaklah. Bisa. Tidaklah. Loh, Allah Emang bisa Tuhan mati. kalian Allah bisa kami yang mati? nggak bisa mati. Allah kami yang nggak bisa mati. Allah bisa mati karena Tuhan apa? kalian itu yang bisa mati. Karena Masa Tuhan Nabi- mati, kasihan kalian ini. Bang, karena waktu Tuhan Nabi yang bisa mati, waktu Nabi Tuhan kami Macam apa bangkit. itu mati? Iya bangkit. Sampai sekarang pun orang tetap bisa bertemu dengan dia. Banyak kesaksian orang bertemu dengan dia. Tapi kalau saya tanya, ada nggak setelah Muhammad orang ketemu sama Allah? Kamu udah jujur tadi bilang nggak ada kan? Sampai Betul. sekarang tidak ada orang yang bisa ketemu sama Allah. Iya, Muhammad pun nggak ketemu. Artinya memang Tuhanmu itu mati. Udah mati sejak semula. Kalau Tuhan mati berarti semua ini sudah Oke, Gila. mana bukti Kiamat. Tuhanmu? Mana bukti Tuhanmu Tidak masih ada. eksis sampai sekarang? ada buktinya. Mana? Sekarang saya masih bernafas karena Itu karena dari Yesus. Allah. Kamu bernafas karena Yesus, bukan karena Allah. Yesus itu Nggak ada yang manusia, pernah ketemu Allah. bukan Tuhan. Itu Muhammad pernah ketemu Allah nggak? Muhammad pernah ketemu Allah, pernah. Di mana? Tapi dia tidak. Hah? Tapi dia tidak pernah tidak ketemu mukanya. Katanya Ketemu apanya jadi? Ketemu apanya? Kumisnya? Terus Ramirat Iya, ketemu Jadi- apanya? Kumisnya? ke langit ketujuh. Ketemu apanya? Hah? Cahaya. Hah? Dapat dari mana cahaya? Allah dalam bentuk cahaya. Mana tuh? Dapat dari mana?
Coba kamu baca surat Asyura ayat 51. Kamu baca atau saya bacain? Saya bukan ahli kitab, Bang. Oh, ahli bohong ya? Saya cuma Kapal laut. tidak logis kalau Tuhan itu bisa mati. Yesus katanya Tuhan tapi tidak bisa, tapi bisa mati. Oh, dia bisa bangkit, bukan hanya dia bisa mati, tapi dia juga bisa bangkit, bro. Tapi kalau saya tanya Terus kepada waktu kamu, Yesus mati, siapa yang jadi Tuhan kalian waktu Yesus mati? dalam keilahiannya dia tetap Allah, Allahnya nggak bisa mati, keilahiannya nggak bisa mati, bro. 1 Timotius 6 ayat Bagaimana 16. ceritanya? Yang mati itu adalah kodrat kemanusiaannya dia. Supaya apa? Supaya kodrat rohnya yang firman itu adalah roh, itu bisa masuk ke dunia orang mati. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Jangan Itu, pakai Bang. ayat lah, Bang. Kita pakai logika Loh, saya saja. mesti pakai ayat dong. Saya mesti pakai data. Pakai logika saja, Tujuan Bang. saya kesini, tujuan saya itu ngasih tahu. Buat apa? Buat pembelajaran buat saya dan buat teman-teman juga bisa cek bener nggak apa yang diomongin nih di tempatnya Pakai Agatha. logika saja, Bang. Bang, data itu logika loh, Bang. Kalau Tuhan mati itu bagaimana ceritanya? Bentar. Kamu mau pakai logika kan? Data itu logika loh. Itu yang paling logika. Loh, tadi Pak Pro ngasih data pakai ayat. Ayat itu logika. Iya dong. Saya kan tidak tahu ayat. Saya bukan ahli tafsir, ahli kitab, ahli apa. Ayat itu logika nggak Pak Pro? Logika. Kalau kamu mau pakai ayat itu logika. Bagaimana itu Tuhan bisa mati? Apa? Kamu tadi ngomong siapa yang cabut nyawanya. Ini nggak Iya. apa-apa ya Pak Prop ya. Kita mau lihat Ya, dulu. siapa yang cabut nyawanya waktu mati? Oke. Yang dicabut itu bro, apakah disebut mati? Saya tanya, kalau paku dicabut dari tembok, apa paku itu mati? Loh, tadi kamu bilang kalau kamu bertanya tentang Yesus, dicabut nyawanya artinya sebelumnya dia hidup atau mati. Setelah dicabut baru mati kan gitu. Berarti dicabut itu artinya apa? Mematikan. Itu kan, bener kan? Cabut Berarti artinya Yesus barang dimatikan kan? mati. Berarti Yesus barang mati. Dia hidup, makanya dia bisa mati. Jadi kalau narasi kamu mengatakan setiap yang hidup itu dicabut nyawanya makanya bisa mati, saya tanya, kalau paku dicabut dari tembok, mati nggak? Emang Pak aku punya nyawa? Berarti nggak bisa mati pakunya? Tidak bisa mati lah, dia kan bisa Sama mati. kayak Allahmu. Dia kan Bagaimana nggak mati pernah bila hidup. mati? Makanya dia nggak bisa mati. Bagaimana tidak pernah hidup? Yesus tidak pernah hidup. Sama Maksudnya? seperti Allahmu, dia nggak pernah hidup. Makanya Allahmu juga nggak bisa mati. Sama seperti paku tadi. Logika nggak? Logika dong. Logika nggak? Banget. Kena kan? Itu. Cara nampar orang kayak gini harus kayak gitu, Bro. Kok kasih ayat dia pingsan dia. Coba kamu pikir dulu itu, paku dicabut. Paku nggak bisa mati karena dia nggak pernah hidup. Apa bedanya dengan Tuhan? Hebat nggak? Sama aja kayak paku. Ya kan? Ih, lucu kali kucingnya. Belum di screenshot sekali lagi dong. Coba gimana Kakak Ais? Saya kasihan loh nengok kamu. Tuhanmu sama kayak paku, nggak pernah mati walaupun dicabut-cabut. Gimana? Itu tadi yang dikatakan Pak Prop. Sekarang masa patroh lagi kalian. Nggak ada lagi Tuhan engkau. Ya nggak? Gimana? Masa cabut nyawa manusia mati kok dicabut-cabut? Paku dicabut memang mati? Kagak kan? Nah itu mau bertanya. Oh buka Metmo. Jangan langsung kicep lah. Nggak tega aku. Aku kalau bantai itu memang langsung ke jantung. Gimana? Mau main logika kan sama saya? Ayo. Kasih ayat nggak logika aku bilang. Udah pingsan Pak Prop. Yang disalib itu siapa? Saya tanya.
Balik lagi Pak Prof. Balik Yang lagi disalib dia. itu siapa? Balik lagi dia Pak Prof. Promotor aja kau bang. Iya. Sama tanya, yang disalib itu siapa? Yesus bukan? Yesus. Kenapa? Yang disalib itu siapa? Yesus. Oh Yesus. Yesus itu Tuhan. Sekarang saya tanya, yang diserupakan itu siapa? Yang diserupakan Jawab. di agama Kristen itu Tuhannya ada berapa sih? Nah, ini. Coba yang diserupakan di Quran itu siapa? Kasihan saya nengok kamu beriman kepada sesuatu yang gazebo. Saya Gak jelas botak. Sorry Pak Prof. Astaga. Saya bukan ahli kitab. Kau udah 80 kali bilang kau bukan ahli kitab. Memang sampai kapanpun kau nggak akan tahu agamamu. Berkali-kali kamu mengatakan, kamu bilang kamu lagi nggak tahu apa-apa kan? Saya bukan ahli kitab. Ya iya. Padahal kalian ini adalah agama kitab. Betul nggak Pak Prof? Betul. Iman kalian iman kitab. Tanpa kitab kalian nggak bisa beriman. Coba nggak ada Quran. Nggak kenal kalian siapa Muhammad, nggak kenal kalian siapa Isa, nggak kenal kalian siapa Musa, nggak kenal kalian, karena kalian agama kitab. Kalau kami tanpa kitab pun banyak orang yang kenal Yesus. Kenapa? Karena dia faktual. Beda sama Tuhan kau yang kayak paku tuh, dicabut nggak mati. Kenapa? Karena memang kagak pernah hidup. Udah jadi penjahat belum gua? Mau tengok ya. Siapa tadinya yang bawa kitab itu? Kau harus tengok kukuliti macam apa ini semua umat-umat kau. Yang tadi tuh yang ngeyel tadi Pak Prof. Siapa tadi?